Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema 6 Desember 2023. Marilah kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami telah berada di bulan Desember dan kami menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus Engkau setia menyediakan kepada kami firman Tuhan yang kami bisa nikmati hari demi hari. Dan kami percaya di dalamnya ada kuasa firman Tuhan yang terus mengubahkan kami untuk kami hidup semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Maka demikian pula kami berdoa hari ini pun Tuhan, jadikanlah firman-Mu yang kami renungkan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dan memberikan teladan untuk hidup taat kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, Kau Allah penebus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Refleksi Gema pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik menjadi murid, yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tentu saja saudara sekalian dapat membacanya secara lengkap, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakannya ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Saudara, menjadi seorang murid pada masa seperti ini mungkin akan sangat lekat sekali dengan gambaran kita tentang adanya proses-proses yang ada. Contohnya proses memilih sekolah yang terbaik, mendaftarkan diri dengan formulir yang mungkin disediakan, dan juga bahkan mengikuti rangkaian tes yang juga harus dilewati. Dan tidak lupa mungkin di sana juga ada proses perlu membayar uang pangkal dan lain sebagainya. Nah, saudara, dari sana orang-orang yang lulus dengan kriteria untuk masuk dalam institusi pendidikan itu barulah di sana menjadi resmi. Dia akan menjadi seorang murid yang belajar pada satu jenjang pendidikan tertentu. Dan hal ini sangatlah umum, mungkin sebagian besar daripada kita turut telah menikmatinya dan atau setidaknya mungkin kita juga telah mengetahuinya. Namun ketika kita diperkenalkan dengan istilah murid dalam iman Kristen, bukankah kita juga kemudian menyadari bahwa ada sebuah rangkaian sistem yang sama sekali berbeda, yang bahkan mungkin akan sangat sulit untuk kita mengerti pada zaman sekarang ini. Sebab ternyata orang-orang yang merasa tidak layak pun itu bisa menjadi murid dari seorang guru yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, melalui Yesaya 50 ini, kita mendapatkan nubuatan tentang seorang hamba dari Tuhan yang kemudian disebut murid oleh Yesaya, yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ketaatannya dan dalam ketabahannya. Tidak hanya kemudian ia menunjukkan keteguhan sebagai hamba dari Tuhan untuk menjalankan misi pendamaian dari Allah Bapa, tetapi ia yang juga adalah Allah. Dia menunjukkan kemurahan hatinya ketika ia melayani, ia memilih murid-muridnya yang sebetulnya bisa dibilang mereka bukanlah orang yang layak. Dan saudara, sebetulnya bukan hanya bagi para murid-murid pada saat itu, tetapi juga bagi Anda dan juga bagi saya. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh karena kemurahan hatinya di dalam kedaulatan Tuhan itu untuk menjadi murid-murid Kristus. Bagian yang dapat kita renungkan secara bersama-sama pada hari ini adalah bagaimana ternyata Tuhan Allah itulah yang terutama menjadikan kita sebagai seorang murid. Saudara, kalau kita cermati dalam teks ini, tidak ada yang namanya proses perekrutan. Tidak ada proses ujian layak atau tidak.
Apalagi terlebih tidak ada lagi proses yang namanya membayar sesuatu untuk menjadi murid daripada Tuhan. Justru yang digambarkan dengan begitu kental adalah bagaimana Tuhan Allah itu telah, satu, memberikan lidah, dua, mempertajam pendengaran, tiga, membuka telinga, dan yang keempat, menolong muridnya. Maka dengan ini kita boleh merenungkan kembali. Sebetulnya murid seperti apakah kita ini? Dalam perjalanan kita sebagai murid, mungkin saja di antara kita ada yang merasa lelah. Karena kita mungkin selama ini berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk menjadi benar, untuk menjadi baik, untuk berusaha menjadi berhikmat, berusaha untuk menjadi saleh. Padahal saudara itu semua tidak mungkin terjadi jikalau kita lakukan di luar daripada kuasa Allah, di luar dari kemampuan yang Tuhan Allah itu berikan kepada kita. Saudara, kita sangat bisa untuk menjadi murid yang tampak baik, tetapi Tuhan mengenal akan kedalaman hati kita. Ia tahu dari manakah motivasi kita berasal dan apa yang kemudian menjadi tujuannya. Maka firman Tuhan ini bisa menjadi peringatan bagi kita sebagai murid Kristus yang masih bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita diajak untuk kembali pada kesadaran bahwa kita bukanlah siapa-siapa, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah lah yang telah memberikan anugerahnya menjadikan kita murid baginya. Sekaligus firman Tuhan ini juga menjadi kabar sukacita, sebab kita tidak menjadi murid dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi anugerah Allah dan kuasanya yang ajaib itu memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk menjadi murid yang baik, murid yang diberikan lidah untuk berkata-kata yang mengarahkan dan juga membangun orang-orang di sekitar kita di dalam Kristus, yang memberikan kepada kita telinga dan membukanya untuk kita bisa mendengar akan isi hati daripada Tuhan dan kehendak-Nya. Dan Dia adalah Tuhan Allah yang menolong kita untuk bisa tetap setia, percaya kepada Dia, dan setia menjadi murid-Nya. Meskipun saudara, kalau kita renungkan, orang-orang di sekitar kita mungkin menganggap itu semua sebagai kebodohan. Tetapi kalau kita masih bisa setia, kita masih bisa percaya, itu adalah karena Tuhan yang menolong kita dan memampukan kita. Kiranya saudara teladan daripada Tuhan Yesus yang telah menggenapi nubuat akan seorang hamba Tuhan atau yang disebut Yesaya sebagai murid, yang kerap kali juga disinggung oleh Injil Yohanes. Dia adalah pribadi yang mengetahui kepentingan ilahi, divine necessity daripada kehendak Allah Bapa. Itu juga turut menjadi teladan kita untuk menjadi murid yang di dalam anugerah Tuhan yang begitu mahal itu, kita menyadari bahwa ada kepentingan ilahi daripada Allah Bapa dalam hidup kita, dalam setiap perkara yang kita jumpai hari demi hari. Murid seperti apakah kita? Mari kita menjadi murid yang setia dan yang menyadari bahwa anugerah Tuhan yang telah menjadikan kita murid dan yang memampukan kita setia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan menjadikan kami murid dan terus menjadi pembelajar-pembelajar kehidupan yang meneladani akan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan kami akan rayakan kehadirannya di dunia, menjadi manusia, memberikan teladan bagaimana seorang manusia bisa percaya dan dekat kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena terlebih Engkau memampukan itu di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, pendamaian yang Kau berikan dan kemampuan yang Engkau tunjukkan, sehingga kami boleh taat kepada Tuhan dan menjadi murid-Mu. Tuhan, tolong kami dan sadarkanlah kami, sehingga kami tidak berjuang sendiri, tetapi kami boleh mengandalkan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami murid-Mu dan pimpinlah kami untuk setia menjadi murid-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.